Saya ambil contoh kasus di Madura saja. Informasi A1 ini. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya disuruh, mana orangnya, saya tunjukkan. Si Habib ini, kalau kamu nanti menceraikan istrimu dan istrimu menjadi istri saya, kamu dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan istrimu akan melahirkan benihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang tuanya semua akan mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rela dia menceraikan istrinya. Rela. Nasab Ba'alwi ini bukan hanya sabit dengan suhro dan istifadah. Padahal di dalam ilmu fikih, saudara, nasab keturunan yang sudah begitu panjang cukup dengan suhro istifadah, sabit dia punya nasabnya. Itu suhro wal istifadah sangat dikenal. Tapi dimulai dari abad keberapa? Abad ke-9 Hijri. Sementara abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 0. Tapi keistimewaan nasib Ba'alwi, saudara, bukan hanya suhro dan istifadah, tapi dengan ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi selama sekian abad, bukan suhro wal istifadah lagi. Bahkan ulama-ulama Syiah, ulama-ulama Wahabi, ulama-ulama Ibadiyah dari kalangan Khawarij, saudara, mengakui bahwa nasab Ba'alwi thabitun bil ijma'. Jadi meskipun tokoh Syiah yang membela mereka tetap tidak ada data. Kelemahan. Nggak ada data ya? Nggak ada data. Zero. Itu kalau sudah thabit bil ijma', itu sudah di atas suhro wastifadah, saudara. Udah suhro juga, istifadah juga, ijma' lagi. Subhanallah. Kalau datanya itu baru muncul pada abad ke-9 Hijri, untuk menegaskan itu ada hubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara sekian abad, 500 tahun lebih, bahkan hampir 600 tahun, data itu blank. Apakah mungkin bisa dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah sekarang ada orang mengutak-ngatik, saudara, mau ngebantah, udah gitu membatalkan nasab Ba'alwi. Siapa lo? Membatalkan sampai kayak imam, saudara, kayak mujtahid. Saya batalkan nasab Ba'alwi. Paling menyan. Karena kita membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi sudah memperingatkan jangan sampai ada orang atau sekelompok orang yang menisbatkan kepada Nabi tanpa dasar. Nggak ada tuh sekarang begal-begal nasab bisa menang dari para habaib dan para ulama. Nggak ada. Udah banyak fitnah ini, udah aneh-aneh manusia muncul, saudara. Yang nggak ngerti nasab bicara nasab. Tidak punya data untuk mengatakan keturunan Nabi, tapi dia mengaku kemudian dipublish ke ruang publik. Ini bahkan membahayakan agama. Ini namanya mengeksploitasi ummah dengan mengatasnamakan Nabi. Dan ini konsekuensi logisnya luar biasa. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Kayaknya udah stres tuh. Udah stres tuh kalau semua ulama dilawan. Edan itu ya, kawan. Nah itulah yang membuat saya kadang-kadang merasa prihatin. Kalau ini tidak ada yang bersuara, lalu siapa lagi? Tapi kalau sudah mengaku sampai ke ruang publik, publik tidak boleh diam. Publik tidak harus terus menyuarakan itu. Tidak boleh bahwa diam, itu adalah sebuah kebatilan yang harus diluruskan. Ya, kalau kita sebagai manusia modern, saya sebut manusia modern, siapapun berhak untuk mengaku. Siapapun berhak. Sekalipun mau mengaku keturunan Naruto. Bukan saya yang mengatakan ya. Saya. Mau mengaku keturunan Gajah Mada. Mau mengaku keturunan Hayam Wuruk. Mau mengaku keturunan Prabu Siliwangi atau siapapun saja. Itu hak setiap orang. Kita tidak boleh mengganggu gugat, karena itu keyakinan pribadi dan keyakinan kelompoknya. Klaim sepihak mereka. Ya, itu kita tidak boleh menafikan itu. Tapi masalahnya ketika pengakuan itu, saya keturunan ini, keturunan itu dipublish di ruang publik, betul, harus ada pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban mereka pertanggungjawaban itu harus berbasis pada data. Dan data itu bisa diverifikasi. Cara verifikasinya bagaimana? Ya tentu saja kalau saya sebagai seorang filolog ditanya, harus ada data seperti ketika Nabi diklaim sebagai tokoh historis. Datanya ada nggak? Ternyata ada. Ya, manuskrip itu. Benar. Tapi kan mereka juga punya
Apa itu namanya tuh? Kelompok yang mendata itu bagaimana? Ya ada memang, Iya kan, ada. ada kan? Misalnya RA. mereka menyebut keturunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Betul. menurut jalur dari Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Betul. Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Al-Muhajir. Ada yang menyebut Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Data itu ya nyambung dan disambungkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dokumen abad ke-9 Hijri. Abad ke-9 Hijri. Betul. Sementara kalau abad ke-9 Hijri, ini tulisan Habib Ali Asyakran. Tulisan tahun berapa itu? Judul kitabnya Al-Burqatul Al-Musyiqah. Ini tulisan sudah lama. Iya, abad ke-9. Oh. Tapi persoalannya, tokoh yang bernama Ahmad bin Isa Al-Abah itu baru bisa diklarifikasi. Beliau hidup tahun 345 Hijri. Berarti abad keempat. Abad keempat. Abad keempat Hijri. Hijri. Pertanyaannya, abad keempat Hijri tidak pernah disebut Ubaidillah atau Ubaidullah. Oke. Abad kelima nama itu juga tidak muncul. Abad ke-6 nama itu tidak muncul. Tidak muncul. Abad ke-7 nama itu nggak muncul. Nggak ada Abad lagi. ke-8 nama itu nggak muncul. Nggak Abad muncul lagi. ke-9 awal nama itu juga nggak muncul. Leh. Munculnya itu baru abad ke-9. Itu buku atau kitab karangan dari kalangan mereka sendiri. Artinya ada kekosongan waktu sekitar 500 tahun lebih, hampir 600 tahun. Nama Ubaidullah atau Ubaidillah itu tidak ada kaitannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Ahmad bin Isa al-Abah. Tidak ada sama sekali. Itulah yang kemudian menjadi kegaduhan. Iya, Pak, lebih 500 tahun tuh lama Iya. loh. Ini, coba Anda kasih analogi dulu. Saya tahu siapa bapak saya. Saya ke kakek saya tahu. Tapi kepada buyut saya sudah tidak tahu siapa. Apalagi buyut-buyutnya bapak saya. Dan itu belum berjalan 100 tahun. Ya Ustadz ya. Saya sudah lupa dan tidak tahu siapa dia. Apalagi kan tidak ada catatan. Ini kita berbicara yang tidak ada catatan. Bagaimana orang yang mencatat suatu nasab terpending selama 500 tahun lebih, tiba-tiba nama itu diingat dan dimasukkan. Itu bagaimana Ustaz? Nah, itu problemnya. Makanya- Dan itu yang kemudian digugat oleh sebagian orang. Dan jadi gaduh sekarang ini. Dan sekarang menjadi kegaduhan yang luar biasa. Makanya itu kan klaim sepihak mereka. Ya, karena memang tertulis dalam buku atau kitab dari kalangan Mereka. internal. Nah, Sedangkan tulisan di kalangan eksternal tidak menyebut itu. karena kan kita berbicara tokoh ini. Iya. Keturunan Nabi Muhammad SAW harusnya tercatat. Kalau misalnya ini tokoh biasa ya, Tokoh biasa. misalnya Ubaidillah itu tokoh biasa. Ya. Kalau tidak tercatat dan tidak ada catatannya, mungkin masih bisa dimaafkan Dimaklumi. dalam tanda kutip. Tapi masalahnya tokoh ini dianggap sebagai imam. Kalau sebagai imam itu kan gelar tertinggi pada masa itu. Benar. Ada imam ahli hadis, ada imam ahli tafsir. Iya. Misalnya kalau Imam At-Tabari itu kan disebut imam ahli tafsir. Benar. Kemudian kalau misalnya ada tokoh tidak dikenal sebagai imam, tidak dikenal sebagai siapa-siapa, Iya. lalu bagaimana kaitannya dengan catatan itu ada atau tidak? Kalau misalnya itu dikenal sebagai imam, pasti catatannya itu ada. Pasti catatannya ada. Karena dia dikenal. Karena orang-orang itu pasti akan mengingat siapa imam mereka. Ya, tentu Dan pasti saja. ditulis. Dan pasti tertulis. Apakah selama 500 tahun itu tidak ada pulpen, tidak ada pena untuk nulis? Ya pasti ada, Bu. Nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tercatat dalam dokumen Yunani kan pakai pena. Iya kan? Jadi bukan mustahil sekedar pakai lisan. Jadi mustahil pada waktu itu tidak tercatat ternyata nasab itu bukan karena tidak bisa menulis atau tidak ada alat tulis. Bukan karena tidak ada alat tulis dan juga bukan karena tidak ada sarana untuk menulis. Apa malas nyatet? Bukan karena malas mencatat juga. Kalau malas mencatat, kenapa dokumen lain yang eksternal juga tidak mencatat? Padahal ulama-ulama besar mencatat semua. Berarti dari dokumen eksternal ini juga tidak ada. Juga tidak ada.
Bahkan kalau kita bandingkan ya, Ya. oke lah kita buka semua data Sunni misalnya, data ulama-ulama Sunni. Ulama Sunni. Ada nggak mencatat tokoh itu di abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9? Zero, nggak ada catatan. Kemudian kalau kita tanya, oke lah, dokumen Syiah bagaimana? Ada nggak catatan itu? Juga nggak ada. Dari Syiah pun tidak ada. Nggak ada. Jadi Tapi kita kan mau kemarin- bicara apa? Kemarin sempat viral ada satu video dari ulama Syiah kalau tidak salah membela. Syekh Mahdi Rojai. Itu bagaimana Ya. pandangan antum? Ya, dia dalilnya cuma sekedar merujuk pada suhrah wal istifadah. Suhrah wal istifadah itu sudah dikenal, sudah diketahui umum. Itu yang menjadi dalil bahwa dia sebagai orang atau kelompok yang memiliki nasab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau suhrah wal istifadahnya itu kan baru abad ke-9 sampai sekarang. Itu suhrah wal istifadah sangat dikenal. Iya. Tapi dimulai dari abad keberapa? Abad ke-9 Hijri. Sementara abad ke-4, 5, 6, 7, 8 zero. Jadi selama sekian abad bukan suhrah wal istifadah lagi. Jadi meskipun tokoh Syiah yang membela mereka tetap tidak Tetap ada ada data. kelemahan. Nggak ada data ya. Nggak ada data. Zero. Allahu Akbar. Ini kalau bahasa kita ajib ini. Ajib. Bukan cuma Nggak ada. ajib ya teman-teman. Jadi memang begitulah kalau kita mau memverifikasi ya data. Kadang-kadang saya mencoba untuk menghubungkan ini. Menghubungkan. Ya, ini Ustadz mencoba Untuk menghubungkan begini. membenarkan Berupaya supaya bisa sambung. supaya bisa benar. Begini. Kalau ini terputus berapa abad nih? Antara Ubaidillah ya. Dokumennya dengan era sebelumnya itu kan terputus sekitar 500 tahun. Namanya nggak tercatat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita ini yang diakui oleh semua kaum muslimin. Bahkan Syiah pun ngaku. Iya. Artinya beliau itu kan lahir tahun 571. Iya. 571 Masehi. ya, Masehi. Sementara hitungan Masehi itu kan mulai abad pertama. Ya. Berarti sama dengan 500 tahun juga kan. 500 tahun juga. Ternyata nama beliau sudah tercatat juga. Nama beliau tercatat dalam Iya. dokumen Ahlul Kitab. Bahkan manuskrip Dead Sea Scroll atau Mahtutat Al-Bahrul Mayyit atau naskah-naskah Laut Mati yang disimpan di Israel itu kan ditemukan abad ketiga sebelum Masehi. Abad Oke. ketiga sebelum Masehi. Abad ketiga. Ternyata di situ ada tertulis nama. Kalau teksnya bunyinya begini, Hikko mamtakim wa khullu Muhammadim Zaidodi wa Zara'i benot Yerusalem. Ini bahasa mana ini? Bahasa Ibrani. Ibrani. Hikko mamtakim. Artinya Apa yang ada pada lisannya begitu indah. Wa khullu, dan apapun. Semuanya. semuanya. Siapa dia? Muhammadim. Saya nggak terjemahkan nih. Muhammadim. Siapa Muhammadim? Zaidodi. Allah. Dialah kekasihku. Wa Zara'i, dialah pemimpinku. Siapa yang ngomong begini? Ini adalah Melek Shlomo, Malik Sulaiman. Nabi Sulaiman. Menyebutkan itu. Abad ketiga Nabi Sulaiman sudah menyebutkan. menyebutkan itu. Abad ketiga sebelum Masehi. Oke. Sementara abad Dan data ini sudah tercatat. ada. Sampai sekarang masih dapat kita baca itu. Tertulis Muhammadim abad ketiga sebelum Masehi sampai abad pertama, jaraknya berapa abad? 3 abad. 3 abad. Dari abad pertama sampai 571, anggap saja 5 abad. Iya. 5 tambah 3 berapa? 7. 8. 8. Berarti 800 tahun 800 nama Nabi itu tercatat. Kalau dihitung dari 1 Masehi sampai Nabi dilahirkan 500 tahun, berarti sudah tercatat. Berarti Nabi Sulaiman sudah mendapatkan informasi gaib dari Allah bahwa akan adanya Nabi Ini kita nggak bicara goib lagi, bicara fakta nama itu ada. Iya, tertulis. Masya Allah. Jadi kalau begitu, apapun kesimpulan orang, kalau mengatakan ini adalah tokoh sentral, dianggap sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai imam, itu kan gelar tertinggi. Pasti ada catatannya. Wajib. Kalau tidak ada catatannya, memang orang ini ada atau tidak? Ya silakan simpulkan sendiri. Sip.
Itu problemnya di sana sebenarnya. Ini yang saya sebutkan, teman-teman, bahwa beliau ini mencari jarum di tumpukan jerami itu mudah. Kalau kita kan susah karena nggak punya literasi. Dan di sini teman-teman, saya juga punya unek-unek ya Ustadz ya. Ketika mereka ini menyatakan nasab mereka tersambung terhadap Rasulullah SAW, sedangkan tadi antum menyebutkan selama 500 tahun lebih. Itu tidak ada catatan sama sekali. Sedangkan kita kalau mengukur ingatan kita hanya mentok kepada siapa? Kepada buyut kita itu paling ingat kalau kita mau pakai ingatan. 4 generasi. 4 ke generasi atas. sudah hilang, sudah agak tahu siapa. Sedangkan mereka bisa dengan mudahnya di abad ke-9 itu mencatat itu semua. Sedangkan ini kan perlu pertanggungjawaban, dinisbahkan kepada Nabi. Ini kan ada 2 konsekuensi. Iya, betul. Yang pertama konsekuensinya berdusta atas Nabi. Terus yang kedua berdusta atas nasabnya. Lalu bagaimana cara kita menyikapi ini, Ustaz? Ya, sebagai seorang muslim, kita tidak bisa hanya percaya pada doktrin, dalam arti doktrin yang tanpa dasar. Soalnya kan begini, kalau kita mempercayai nasab mereka, sedangkan nasab mereka tidak tersambung, dan sedangkan mereka mengakui memiliki bukti inilah bukti itu, kalau kita mengingkari juga tidak boleh kan begitu. Tapi melalui data yang kita punya, mereka sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita sederhana, karena kita membela Nabi SAW, dan Nabi sudah memperingatkan jangan sampai ada orang atau sekelompok orang yang menisbatkan kepada Nabi tanpa dasar. Betul. Itu harus kita pahami bersama, dan saya kira semua sepakat itu. Iya, Ya kan? Tidak ada seorang muslim yang membenarkan ada satu orang atau kelompok sekian orang yang menasabnya kemudian dihubungkan kepada Nabi padahal bukan. Kita semua sepakat itu. Iya. Nah, kalau itu kita sepakati, bila terjadi hal seperti ini yang sedang gaduh ini, maka yang kita minta adalah mana hujahnya? Datanya mana? Mana datanya? Kalau datanya itu baru muncul pada abad ke-9 Hijri untuk menegaskan itu ada hubungan dengan Nabi SAW, sementara sekian abad, 500 tahun lebih, bahkan hampir 600 tahun, data itu blank, apakah mungkin bisa dikaitkan dengan Nabi SAW? Itu problemnya. Problemnya ya. Itu problem ilmiah sebetulnya. Problem ilmiah. Dan mudah. Ya. Malah lebih selamat bila ada orang yang memang dia keturunan Nabi SAW sesuai dengan keyakinannya. Iya. Sesuai dengan keyakinan. Ini sudah yakin. Sudah yakin. Kemudian dia tidak mempublish di ruang publik. Itu patut kita lebih hargai. Daripada dia tidak punya data untuk mengatakan keturunan Nabi, tapi dia mengaku kemudian dipublish ke ruang publik. Ya. Ini bahkan membahayakan agama. Bukan cuma diri pribadi lagi ya. Iya. Tapi ini kaitannya dengan umat. Ini namanya mengeksploitasi ummah dengan mengatasnamakan Nabi. Dan ini konsekuensi logisnya luar biasa. Iya. Ini saya ambil contoh ya. Ini bukan penelitian filologi, ini penelitian sosiologi. Saya ambil contoh kasus di Madura saja. Bagaimana itu? Ini kalau saya boleh bercerita ya, ini karena dari informasi A1 ini. A1. Di kalangan masyarakat Madura sendiri, bahkan Kiai sendiri yang cerita ke saya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya disuruh mana orangnya, saya tunjukkan, tapi bukan di forum ini. Siap. Nah, tafadhol. Di Madura itu sudah biasa. Maksudnya biasa dalam hal apa ini? Begini, Madura itu memiliki karakter yang menjunjung tinggi marwah. Bila ada istrinya diganggu oleh orang lain, maka sang suami itu rela untuk mati, yang disebut dengan carok itu kan. Iya. Ya, saya kira Mas Pras kan orang Madura. Doktrinnya itu harga diri kan? Harga diri. Jangankan diambil, diganggu saja, itu sampai lebih baik nyawa putih tulang, ya kan? Bener. Artinya rela mati dengan carok itu. Tapi karena ada seseorang misalnya mengaku Habib, dan memang wajahnya itu wajah Arab mengaku Habib. Dia mengaku ya. Ada suami istri misalnya. Suami istri nih. Kemudian si Habib ini misalnya meminta istrinya. Istri itu orang dalam diminta. arti diminta, ingin dinikahi. Maka sang suami ini
Ya, mau bisa- menceraikannya dulu, Oke. setelah itu menikah sama ini. Dengan alasan apa? Kalau kamu nanti menceraikan istrimu dan istrimu menjadi istri saya, kamu dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan istrimu akan melahirkan benihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang tuanya semua akan mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Itu rela dia menceraikan istri. Rela. Ini bukan satu kasus, dua kasus, banyak kasus. Astagfirullahaladzim. Sampai seperti itu. Saking kuatnya doktrin ya Ustaz. Dan kalau misalnya itu terjadi, nggak ada beban itu mau carok atau tidak, nggak ada beban. Gak ada beban. Karena apa? Mengaitkan dengan Nabi kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih membuat kita miris hati, Miris, betul. ternyata perempuan-perempuan yang diminta itu cantik-cantik. Iya, kalau gak cantik gak mau mereka. Itu problemnya. Iya. Jadi masalahnya ini masalah sosial juga. Bukan cuma masalah Bukan soal agama. masalah agama saja. Itu sudah masuk Masalah sosial. persoalan sosial. Saya kira kalau saya bicara seperti ini, banyak orang yang mengaminkannya. Karena kalau mereka melihat fakta, memang begitu. Ya Allah. Jadi jangan kita alergi dengan fenomena sosial yang di kalangan Madura itu memang ada seperti Memang itu. ada, ya? Ada. Luar biasa, luar biasa. Ini di bukan sini- saya yang mengatakan, Mas Pras ya. Iya, iya. Saya dari A1, kiai yang ada di Madura juga. Jadi Ustadz Ali sudah memiliki data ini Itu valid. Mau apa? Ya, mau apa? Jadi Di yang sini. dijadikan acuan itu syafaat. Ya, Syafaat. Jadi suaminya, yang mantan suaminya itu akan dapat syafaat dari Nabi. bahkan bukan cuma hal itu, Ustaz. Orang yang sudah mati dalam kondisi fasik, bisa mereka tanggung masuk surga. Wah, Gak perlu dijawab Iya, deh. iya. Saya menyaksikan itu. Menyaksikan, kan? Iya, iya. Sampai di titik itu kita didoktrin. Padahal itu menyalahi Al-Quran, menyalahi As-Sunnah. Melangkahi Nabi kalau perlu. Nah itulah yang membuat saya kadang-kadang merasa prihatin. Kalau ini tidak ada yang bersuara, lalu siapa lagi? Iya. Jadi di sini kita ini ya teman-teman, terkhusus Profesor Manahim Ali, di sini beliau sebagai seorang yang memiliki data, ya, memiliki kemampuan untuk membedah sesuatu dengan secara ilmiah. Ini pasti tidak boleh dipatahkan hanya dengan sekedar opini ya. Oh, tidak harus boleh. harus dengan data Harus dengan juga. data. Harus dengan data. Kalau kalian merasa sayang, nih pertama sayang kan Ustadz ya, sayang kepada habaib yang kalian anggap itu sebagai orang yang luar biasa lah keilmuannya. Tapi kalau berbicara nasab, tunggu, butuh data untuk menjelaskan hal itu. Terus yang kedua, kalau merasa peduli terhadap Islam, lakukan sesuatu agar hal ini tuh bisa bebas dari tanah kita, dari negeri kita. Yaitu apa? Doktrin-doktrin semacam tadi. Bagaimana kita sebagai umat muslim menyadarkan umat dari lelapnya mereka tidur oleh doktrin tadi. Karena doktrin ini sangat berbahaya. Bahkan Bahkan nggak boleh ada perbudakan ya. nah, Tapi itu dia. sekarang perbudakan spiritual itu luar biasa. kolonial. Kolonialisasi masih ada sampai sekarang. Itu problem besar masyarakat kita. Gaya beragama secara primitif itu masih ada sampai hari ini. Bukankah kita ini mengaku sebagai manusia modern? Betul. Tapi gaya beragama secara primitif itu masih terulang dan terus terulang Dan masih dilakukan sampai sekarang. sampai sekarang. Siapa yang harus bersuara? Kalau bukan kita. Kalau bukan orang-orang yang punya kepedulian persoalan itu. Kalau semua orang diam, ini akan terus-terusan dikonsumsi oleh publik. Ini ya luar biasanya kita teman-teman. Ya saya menyatakan luar biasa karena memang orang Indonesia luar biasa. Ketika mereka cinta kepada salah satu tokoh, apalagi orang yang dianggap nasabnya sambung kepada Nabi Muhammad, Tidak kritis. Bukan cuma tidak kritis. Nah ini makanya saya bilang luar biasa, cintanya luar biasa. Meskipun datanya tidak terbukti, Oh. tetap luar biasa cintanya Iya, iya. Ustaz. Itu luar biasanya orang Indonesia ya. Luar biasanya Indonesia. Untuk penutup Ustaz, nasihat dari Ustaz bagaimana untuk kita semua ini? Saya kira begini sebagai seorang muslim, Iya. siapapun kita, apapun latar belakang kita mendapatkan hidayah Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang membebaskan, yang artinya sejak awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak membedakan warna kulit, baik kulit hitam ataupun kulit putih, Betul. baik Ajam ataupun Arab. Artinya tidak ada beda antara orang Arab dengan orang non Arab.
dan perbudakan dihapuskan. Dan itu ada figurnya, yakni Bilal bin Rabah. Ya. Itu komitmen Islam di awal dakwahnya. Ketika Nabi menjelang wafat, Nabi SAW menjelang wafat, dia membuat satu dustur yang namanya Dustur Madinah. Bahkan khutbah di Haji Wada, beliau menetapkan 3 hal yang penting juga. Persis seperti di awal dakwah beliau. Tidak ada bedanya antara Arab dan yang bukan Arab. Tidak ada bedanya antara kulit hitam dan kulit putih. Dan perbudakan telah dihapuskan. Coba bayangkan. Inilah Islam. Kalau masih ada kasta-kasta, Iya. ada privilege, ini yang lebih dihormati, ini yang tidak dihormati, ini bukan Islam. Ini bukan Islam. Islam itu kesetaraan. Iya. Tidak ada kelas-kelas atau kasta-kasta. Inilah yang diajarkan Nabi SAW. Kalau seandainya ada sekelompok orang atau beberapa orang tidak mengajarkan seperti ini, berarti dia masih terikat dengan doktrin-doktrin jahiliyah. Betul. Itu problem Ya. problem umat kita sekarang. Jadi problem umat kita ini yang di Indonesia terkhusus bukan cuma agama ya. Dari segi gaduh nasab ini agama, sosial, bahkan dari segi sejarah pun ini perlu dikritisi lagi Iya. ya. Bahkan apa tadi? Pengkastaan. Pengkastaan. Jadi karena memang kita lihat ya teman-teman, ketika kita menjumpai salah satu Habib, ini bukan bicara tong kosong, tapi data, fakta, bahkan jejak digitalnya ada. Melihat Habib saja mereka nunduk, berlutut. Ada yang jalan rangka, ada yang sampai cium kaki, cium tangan dibolak-balik. Bahkan bekas minumnya oh ya Allah. Ini fenomena ya. Kalau bahasa agamanya hulu, berlebih-lebihan, Iya. Sedangkan hulu ini hukumnya dilarang. dalam agama kita. Miris ya dengan keluar biasaan umat kita ini. Ya, memang perlu pembelajaran yang terus estafet. Iya. Tidak bisa berhenti. Iya. Kalau kita berhenti sama halnya kita Mendiamkan kemungkaran. Iya, ini masuk ranah kemungkaran sudah ya. Oh, sudah masuk ranah kemungkaran. Masya Allah. Jadi kita akan terus mengawal ini teman-teman sampai akhirnya. Oh, ini terakhir Ustaz. Sebenarnya banyak pertanyaan Ustaz, banyak sekali. Cuman karena kan durasi, terus jadwal Ustaz juga. Misalkan ini pertanyaan terakhir dan kita akan tutup. Misalkan, 1, dari segi internal mereka, data internal mereka punya bukti dengan tulisan mereka sendiri, tapi mereka tidak memiliki data dari eksternal, tapi mereka masih kekeh mau mempertahankan kalau mereka zuriat Nabi. Itu bagaimana hukumnya? Terus yang kedua, misalkan ada di antara mereka legowo dengan kebenaran ini, misalkan dari segi tes DNA mereka tidak connect dengan Nabi, dari segi data eksternal mereka tidak ada, lalu mereka mengaku bukan zuriyah Nabi Muhammad, dan mereka mengklarifikasi itu, dan dengan rendah hati mereka ingin menjadi seorang muslim yang lebih taat lagi dan membenahi diri. Itu bagaimana pandang Ustaz dengan 2 fenomena ini nanti misalkan terjadi. Ya. Untuk yang kedua, ini penting untuk dicatat. Oke, yang kedua, mereka yang sudah legowo mau tidak ada privilege dalam hidupnya, mengaku dirinya sama dengan yang lain. Artinya mereka memandang bahwa Muslim itu sederajat. Ini harus kita hormati, dan kita rangkul semua. Dan kita harus menjunjung tinggi dalam arti menghormati sebagai manusia Muslim, bersaudara, dan tidak ada caci maki dan tidak ada saling membenci. Apalagi mereka alim ya Ustaz. Apalagi mereka yang kita rujuk itu kealimannya. Sehingga kita bisa belajar kepada mereka, belajar kepada siapapun. Karena yang diangkat oleh Allah adalah ilmu. Bukan nasabnya. Bahkan ketakwaan itu menjadi kunci dalam Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini poin yang kedua. Dan itu yang kita harapkan sebetulnya. Tidak ada kedewasaan orang, tidak ada orang yang mengklaim saya keturunan Nabi, kamu harus menghormati saya, kalau tidak menghormati kamu masuk neraka. Hal seperti ini harus ditiadakan, harus dihapuskan, harus ditiadakan. Nah, untuk poin yang pertama tadi, yang masih kekeh dengan pengakuan itu. Kalau pengakuan itu hanya
dibicarakan dalam internal keluarganya saja, tidak sampai ke ruang publik. Iya. Ya, orang luar tidak mendengar, yaitu hak setiap orang. Oke. Hak setiap orang, siapapun mengaku keturunan Naruto juga boleh kok. Saya tidak melarang. Asalkan bicara di internal saja. Jangan sampai didengar telinga Jangan orang. sampai didengar telinga oleh orang lain. Benar. Kalau didengar oleh telinga orang lain, mereka pasti menuntut data dan itu pasti akan dipersoalkan terus-menerus. Tidak akan pernah berhenti. Tapi masalahnya orang sekarang ini, Ustadz, orang awam-awam sekarang ini mau-mau saja percaya begitu. Tetapi bagi orang yang kritis akan mempertanyakan sampai mana dia bisa mengumpulkan atau memaparkan data itu. Ya, manusia akan terbelah dua. Ada yang menerima apa adanya Ya. karena memang tidak berdasar pada ilmu dan itu dilarang agama. Tapi mereka yang berbasis pada ilmu kemudian dia menyadari itu sebagai kekeliruan, itu sangat-sangat kita hormati. Jadi kalau masih ada yang mengaku-ngaku seperti itu pertanggungjawaban dia kepada Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawaban dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah mengaku sampai ke ruang publik, Iya. publik tidak boleh diam. Publik tidak boleh diam. Harus terus menyuarakan itu. Tidak boleh Bahwa diam, ya, itu Ustadz? adalah sebuah kebatilan yang harus diluruskan. Kan basisnya semua data, Iya. bukan hanya klaim. Islam agama dalil. Iya, ya. Nahnu abna'ud dalil. Kita ini putra orang yang berdasar pada dalil. Ya. Itu yang harus disuarakan. Masya Nggak boleh hanya sekedar pokoknya kita percaya taken for granted. Terima apa adanya. Tidak boleh. Nggak boleh ya, Ustadz ya. Agama kita ini agama dalil. Masalahnya di situ. Bukan agama ketuhanan.